Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Malam. Selamat sehat. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam ini kita sama-sama bertemu dalam situasi virtual yaitu Zoom meeting, yang mana melakukan tugas kelompok yaitu untuk presentasi membuat video meeting untuk pembelajaran. Ya. Sebelum kita masuk di acara selanjutnya, kita akan awali dengan doa. Dalam hal ini kepada Ibu Umi, kami persilahkan untuk memimpin doa mengawali aktivitas Zoom malam ini. Kepada Ibu Umi dipersilahkan. Baik Ibu Suci, terima kasih atas waktunya. Mari Bapak Ibu kita memulai kegiatan malam hari ini dengan membaca doa. Izinkan saya untuk membaca doa sesuai agama saya, Islam, dan Bapak Ibu yang lain silakan menyesuaikan dengan agama masing-masing. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana hari ini kita bisa melaksanakan, mengerjakan dan menuntut ilmu sesuai dengan tugas yang dibebankan pada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan diberikan tambahan ilmu sehingga bisa menyelesaikan kegiatan kita dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ibu Umi yang telah memimpin doa. Kita semua berharap semoga dalam acara meeting malam ini semua berjalan baik sampai pada akhirnya. Untuk acara selanjutnya, kepada Ibu Fasilitator dalam hal ini narasumber yaitu Ibu Elizabeth, kepada Ibu Elizabeth dipersilakan untuk memberikan materi malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Suci yang sudah memimpin kita pada acara pembuatan video pada malam hari ini. Saya akan bawakan materi saya itu tentang bekerja sama yang efektif dengan kolega dan pelanggan. Judul dari elemen ini yaitu berkomunikasi di tempat kerja. Deskripsinya melakukan komunikasi efektif di tempat kerja dengan kolega dan pelanggan dengan ramah. Kelasnya yaitu 10 usaha perjalanan wisata, alokasi waktu 240 menit. Kemudian jumlah pertemuan 1 dan kedua. Fase capaiannya yaitu fase E karena dimulai dari kelas 10. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Model pembelajarannya bisa discovery learning, dan model juga pembelajarannya bisa juga daring atau moda pembelajaran daring atau kombinasi. Metode pembelajarannya bisa diskusi, presentasi, demonstrasi, simulasi, ya, atau praktik. Kemudian bentuk penilaiannya itu asesmen non-kognitif dan kognitif. Sumber pembelajarannya buku paket, modul, internet, dan lainnya. Kemudian bahan pembelajarannya di sini karena saya hanya menggunakan buku paket, jadi saya tidak ada bahan pembelajaran. Kemudian alat praktek pembelajarannya yaitu laptop. Kemudian media pembelajarannya bisa menggunakan LCD, PowerPoint, video pembelajaran, atau internet. Nah, kemudian pertemuan ini saya buat pertemuan 1, yaitu baik secara daring maupun luring. Ini waktunya 240 karena ini waktu yang digunakan untuk yang kurikulum yang sekarang ini adalah 6 jam ya. Jadi ini waktunya cukup cukup panjang ya. Jadi di sini harus supaya tidak membosankan siswa. Jadi saya membuat satu kolaborasi sehingga siswa tidak membosankan. Jadi materi ini selama 6 jam itu saya buat sehingga mereka tidak bosan, jadi tidak fokus hanya pada
metode ceramah saja, tetapi saya bagi berkelompok ya, berkelompok, sehingga saya membagi siswa dalam kelompok-kelompok diskusi. Kemudian materi yang saya bagikan dalam bentuk dalam bentuk gambar. Kemudian gambar itu mereka kembali untuk menceritakan ya bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada pelanggan. Kemudian itu tadi dari kegiatan awal ya, itu kita awali ya, kegiatan awal itu 20 menit. Ya, itu kita memulai dengan doa, kemudian menyapa siswa, kemudian lagi peserta didiknya ya, kita membuat kesepakatan ya. Kemudian juga kita juga menanyakan keadaan siswa bagaimana ya, itu pembelajaran diagnostik ya. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan yang masuk kepada pembelajaran intinya ya. Kemudian kita masuk kepada, jangan lupa juga nanti di akhir dari pembelajaran itu ada kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup ini itu kalau bisa kita merangkum seluruh kegiatan, seluruh pembelajaran kita satu hari itu kita rangkum, sehingga materi kita kalau bertemu siswa kita tidak langsung menutup begitu, tetapi kita harus merangkum setiap pembelajaran kita. Kemudian ada refleksi ya. Refleksi ini apa? Maksudnya ini diadakan untuk siswa supaya apa yang kita sampaikan itu mereka mengerti atau tidak. Itu kita akan lihat dari refleksi. Jadi kita berikan dalam bentuk pertanyaan atau soal, sehingga mereka bisa menjawab di situ apa yang sudah mereka pahami. Kemudian berikutnya ini materinya dalam bentuk lampiran, materinya sudah saya cantumkan sampai kepada yang terakhir itu adalah bentuk penilaian ya, ada bentuk soal-soal latihan di situ ya, untuk bisa untuk melihat capaian mereka untuk memahami materi yang sudah saya sampaikan. Ini bentuknya dalam bentuk soal latihan ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk lembar kegiatan observasi kinerja. Ya, jadi di sini kita bisa mengukur anak-anak capaian mereka di dalam mengerti akan setiap materi yang disampaikan. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Demikian, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth yang telah menyampaikan materi ya. Semoga teman-teman bisa merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Elizabeth ya dalam hal ini. Kepada teman-teman silakan, mungkin ada yang belum paham dengan materi yang disampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu narasumber, yaitu Ibu Elizabeth ya. Baik, silakan teman-teman. Izin Bu Suci, saya mau bertanya. Ya, silakan. Di materi yang Ibu ajarkan ini, ya Bu. Ibu Risma mungkin? Ya, saya Bu Risma, Bu. Saya mau. Ya, silakan Bu Risma. Yang belum bisa dipahami apa materi yang disampaikan tadi? Iya. Silakan bisa langsung ditanyakan kepada Ibu narasumber. Saya mau bertanya berkaitan dengan alokasi waktu, Bu. Alokasi waktu yang saya lihat di sini ada 200. Materi yang barusan disampaikan oleh Ibu Elizabeth ya. Iya. Materi yang disampaikan Ibu Elizabeth sudah bagus dan bisa dicontoh nih kayaknya. Di alokasi waktu yang tertera saya lihat di sini ada 240 menit. Kalau 240 menit ini saya lihat di pertemuan pertama dan kedua itu dipakai di 1 minggu kah Bu pertemuannya, atau 2 minggu begitu?
Ini dipakai untuk di 2 minggu, Bu. Jadi pertemuan 1 dan pertemuan 2. Artinya begini, bahwa 240 menit itu pertemuan pertama. Kemudian ini kenapa saya tulis di sini jumlah pertemuan, ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Artinya bahwa setelah saya memberikan materi ini di pertemuan 1, kemudian di pertemuan kedua nanti masih materi yang sama, hanya ingin saya mau memperjelas apakah mereka sudah memahami atau belum. Begitu Ibu Risma. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Ya, Bu, Ya. saya mau bertanya. Ini Ya, dalam Pak modul Regi, ini, silakan. ya Bu, capaian pembelajaran dari modul yang Ibu buat ini apa ya? Capaiannya setelah mereka mempelajari materi ini diharapkan siswa nanti dapat mempraktekkan itu atau bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan baik, ya, dengan kita sudah memberikan berbagai contoh, berbagai cerita-cerita, kemudian mereka mempraktekannya itu, dan nanti kalau misalnya nanti selesai dari itu, nanti mereka bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kurang lebihnya seperti itu Pak Regi. Terima kasih Bu. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Untuk sementara sudah cukup Bu. Mungkin. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain. Ya, Ibu Umi. Ibu Umi, bagaimana Ibu Umi? Cukup Ibu, sudah sangat, modulnya juga sudah sangat bagus, ya, sudah lengkap ya, asesmennya juga ada. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih. Baik Ibu Moderator, apakah cukup sudah? Ya, kami menyampaikan cukup tidak bila mana teman-teman semua sudah memahami apa yang disampaikan Ibu narasumber malam ini, dan saya berharap ya apa yang kita malam ini kita bisa terapkan setelah ini. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa, atau mungkin ada tambahan lagi, saya tawarkan kepada teman-teman. Sudah cukup? Mungkin cukup. Kalau cukup kita tutup. Baik Bu, Ya. silakan Ibu mau menutup. Oke, saya minta kesediaan Ibu Risma untuk memimpin doa penutup. Sekaligus kita tutup aktivitas meeting malam ini. Mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam saat ini ya Bapak, kami bersyukur simulasi modul ajar sudah kami laksanakan dengan baik dari awal hingga akhir, bisa selesai oleh karena tuntunan-Mu. Biarlah ya Bapak, untuk tindak lanjut ke depan kami mohon tuntunan-Mu juga supaya apapun yang kami lakukan senantiasa seturut dan kehendak-Mu untuk kami bisa mengaplikasikannya, mencerdaskan siswa-siswa kami di tempat kami mengajar. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.